Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Muslimin dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fania Anjani, dan kedua rekan teman saya yaitu Putri Adelia dan Tiara Tri Amanda. Di sini kami akan membahas bab 4 yaitu konteks bisnis global. Pada bab ini kami akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama, ada munculnya bisnis internasional, dan yang kedua, neraca perdagangan dan neraca pembayaran, nilai tukar dan persaingan luar negeri, yang ketiga, manajemen bisnis internasional, dan yang keempat, hambatan perdagangan internasional. Baik, pada subbab pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu munculnya bisnis internasional. Munculnya bisnis atau perdagangan internasional dan menggambarkan pasar utama dunia, kesepakatan dagang, dan aliansi dagang. Yang pertama, kenapa sih harus ada bisnis internasional? Kenapa nggak harus bisnis lokal aja atau nasional aja gitu kan? Yang pertama, bisnis internasional itu adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasari atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Dan juga bisnis internasional itu mampu menjadikan dua negara bekerja sama dalam hubungan perdagangan. Sama seperti manusia nih, yang pasti memiliki hubungan atau jalinan terhadap manusia lainnya untuk berkembang. Nah, jadi negara juga gitu untuk berkembang dia membutuhkan jalinan kerjasama dengan negara lainnya. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang mendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alamnya. Perbedaan sumber daya alam ini karena tiap negara masing-masing pasti memiliki sumber daya yang berbeda. Contohnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan. Nah, dalam hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia ke luar negeri, yang bisa kita sebut kegiatan ekspor. Nah, contoh lainnya dalam kegiatan impor yaitu seperti contoh kita mengimpor beras dari Filipina karena Filipina sumber daya alamnya melimpah terutama di sektor pertanian. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada menghemat biaya produksi. Menghemat biaya produksi ini sama dengan perbedaan penguasaan teknologi. Karena negara yang memanfaatkan atau mengandalkan teknologi pastinya akan memiliki sistem dan mesin produksi berteknologi canggih dalam memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat, tentu akan menghemat biaya produksi dan jasa, akan mengefisiensikan waktu dalam menghemat biaya produksinya. Lanjut yaitu ada ketiga pemenuhan kebutuhan nasional. Kenapa? Karena setiap negara pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan ketidakmampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, diperlukan kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima, keinginan meningkatkan pendapatan negara. Nah, menurut Adam Smith, bahwa jika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan negara lain, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan yang mutlak. Jadi kalau di dalam negeri kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita jual ke pasar bebas dengan harga yang lebih rendah dari negara yang lainnya, pasti itu akan membuat keuntungan yang pasti secara kita punya sumber daya alam yang melimpah atau yang lebih, jadi kita ekspor untuk mendapatkan keuntungan yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, adanya kelebihan produk dalam negeri ini sehingga diperlukan pasar bebas untuk menjual barang tersebut. Oke, next slide. Nah, di sini ada 3 pasar utama bisnis, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Di Amerika Utara,
di Amerika Utara ini pasar terbesar dan perekonomian paling stabil di dunia. Makanya dia disebut pasar utama bisnis. Dan yang kedua itu ada Eropa. Di Eropa ini terdapat dua wilayah, yaitu Barat dan Timur. Di Barat rata-rata wilayah negaranya meningkatkan e-commerce, yaitu contohnya seperti Irlandia menjadi eksportir terbesar perangkat lunak. Seperti halnya di Eropa dan Amerika, Asia Pasifik juga menjanjikan peran yang makin penting bagi wilayah Asia Pasifik. Namun di beberapa tempat Asia, infrastruktur elektronik masih terbelakang, dan persentase konsumen berpendapatan rendah yang masih tinggi menjadikan hambatan kemunculannya perusahaan berbasis teknologi. Lalu di Asia Pasifik ini ada yang menarik, yaitu Cina. Cina mampu bersaing dengan pasar internasional lainnya karena yang pertama, Cina mampu bersaing dengan pasar di Amerika Utara, yaitu di Meksiko. Karena Meksiko dengan manufaktur yang murah tergoyahkan adanya penjualan narkotika di Meksiko Utara. Dan yang kedua, Cina memiliki strategi menjaga nilai tukarnya, yaitu yuan, agar tetap lemah. Semakin lemah yuan, semakin murah biaya ekspornya. Jadi pemerintah membuat intervensi menjaga nilai tukar yuan tak kuat, namun tidak terlalu lemah juga, dengan cara mencetak yuan sebanyak-banyaknya, lalu membeli dolar, lalu dipinjamkan ke Amerika dengan membeli surat utang yang dikeluarkan Amerika. Lalu kita akan membahas kesepakatan dan aliansi dagang. Beragam kesepakatan legal telah memicu perdagangan internasional dan membentuk lingkungan bisnis global. Hampir semua negara memiliki perjanjian dagang formal dengan negara lain. Perjanjian adalah persetujuan legal yang menetapkan berbagai ketentuan di mana negara-negara yang tergabung saling bekerja sama, yaitu berikut beberapa perjanjian multilateral. Yang pertama ada NAFTA. NAFTA ini dibentuk pada tahun 1994, yaitu Organisasi Ekonomi Regional di kawasan Amerika Utara. Salah satu negara yang tergabung ialah Kanada, Amerika, Meksiko. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Lalu yang kedua, Uni Eropa yang bisa disingkat dengan UE, terbentuk pada 31 Januari 2020. Organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan ekonomi dan sosial, terutama di penciptaan pasar bebas, pemerintah, ekonomi, dan sosial, serta pengisian integrasi ekonomi dan moneter termasuk masa uang tunggal atau euro. Ada 27 anggota Uni Eropa saat ini. Lalu yang ketiga ada GATT atau WTO. GATT ini sekarang menjadi WTO. Pada Januari 1995 telah berubah menjadi WTO. WTO sendiri diharapkan mampu memperlancar arus perdagangan. Anggota GATT dan WTO saat ini ada 154 anggota. Lalu yang terakhir ada ASEAN. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuannya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Lalu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara dan telah diperluas anggota dari negara tetangga, yaitu Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Tiongkok atau Taiwan, dan Timur Leste. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya menuju ke subbab yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Piara Tri Amanda. Kepada Piara Tri Amanda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca perdagangan dan neraca pembayaran, nilai tukar, dan persaingan luar negeri. Perekonomian global pada dasarnya
dilandasi oleh perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat membawa banyak keuntungan, tetapi jika impor dan ekspor suatu negara tidak dijaga keseimbangannya, akan menghadirkan persoalan baru. Dalam menentukan apakah keseimbangan terjadi antara impor dan ekspor, ekonom menggunakan dua ukuran, yaitu neraca perdagangan atau balance of trade dan neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, neraca perdagangan ini adalah neraca perdagangan suatu negara merupakan total nilai ekonomi seluruh produk yang diekspor dikurangi dengan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diimpor. Nah, neraca perdagangan terbagi menjadi tiga, yaitu surplus, defisit, dan seimbang. Surplus ini adalah keadaan ketika barang yang diekspor lebih besar daripada barang yang diimpor. Kalau defisit ini kebalikan dari surplus, yaitu ketika barang yang diimpor lebih besar daripada barang yang diekspor. Sedangkan seimbang itu terjadi kesamaan antara barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Neraca pembayaran merupakan arus uang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Kemudian, nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau exchange rate adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs dibagi menjadi tiga, yaitu kurs jual, kurs beli, dan juga kurs tengah. Nah, kurs jual ini ketika bank menjual uang asing. Kurs beli itu ketika bank membeli uang asing. Dan kurs tengah ini digunakan BI untuk mencatat nilai konversi mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh kasus mengenai cara menghitung nilai tukar atau kurs. Jadi, yang pertama, Budi akan liburan ke Eropa. Karena mata uang yang berlaku di negara sana adalah euro, maka Budi harus membawa uang tersebut. Untuk mendapatkannya, Budi menukarkan rupiah yang dimilikinya di bank atau money changer. Nah, kurs jual pada saat itu yaitu 1 euro sama dengan 15.000, sedangkan kurs belinya 1 euro sama dengan 14.000. Jadi, berapa euro yang akan Budi dapatkan jika menukarkan 60 juta rupiah? Nah, jadi di sini menggunakan kurs jual karena bank menjual uang asing. Jadi 60 juta dibagi dengan 15.000 sama dengan 4.000. Jadi 60 juta itu setara dengan 4.000 euro. Kemudian yang kedua, pulang dari Eropa, ternyata uang Budi ini masih tersisa 100 euro. Agar bisa digunakan untuk belanja di Indonesia, Budi ingin menukarkan kembali sisa uangnya dengan rupiah. Nah, kurs jual dan kurs beli euro terhadap rupiah masih sama saat sebelum Budi liburan. Berapa rupiah yang akan Budi dapatkan saat menukar 100 euro? Karena di sini bank membeli uang asing, maka kita menggunakan kurs beli, yaitu 100 euro dikalikan dengan kurs beli yang sebesar 14.000, sama dengan 1.400.000. Kemudian, yang ketiga, sebuah perusahaan asing di Indonesia memiliki saldo awal akun kas dan bank dalam mata uang dolar sebesar 3.500 dolar. Dengan nilai per 1 dolar adalah 14.000. Maka saldo awal itu setara dengan 49 juta. Pada tanggal 31 Desember, nilai tukar dolar yang berlaku saat itu sebesar 14.500 dengan asumsi saldo kas dan bank masih sama dengan saldo awal, yaitu 3.500 dolar. Dengan nilai kurs yang berlaku pada tanggal itu, besaran saldo menjadi 50.750.000. Nah, cara menghitung kurs tengah ini, kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Kurs jualnya sebesar 14.000, sedangkan kurs belinya 14.500. Jadi 14.000 ditambah 14.500 dibagi 2, sama dengan 14.250. Lalu untuk menghitung selisih saldo awal dan saldo akhir dari periode yang sama pada contoh kasus di atas, saldo awal kas dan bank itu 49 juta dengan nilai per dolar adalah 14.000. Saldo akhir kas dan bank 50.750 dengan nilai per dolar adalah 14.500. Selisih kursnya adalah 50.750 dikurangi 49 juta sama dengan 1.750.000. Dalam laporan keuangan, kas dan bank mengalami penurunan akibat konversi nilai kurs dolar ke rupiah sebesar 1.750.000. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Ada keunggulan absolut, komparatif, dan bersaing nasional.
Keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga lebih murah atau tiap-tiap negara mempunyai keunggulan masing-masing. Sedangkan komparatif, suatu negara mempunyai keunggulan mutlak pada kedua jenis barang. Dan bersaing nasional ini adalah keunggulan bersaing nasional berawal dari 4 kondisi. Kondisi faktor-faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait, dan industri pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan. Nah, di sini adalah contoh keunggulan mutlak atau absolut dari Indonesia dan juga Jepang. Jadi Indonesia mempunyai keunggulan 50 kg beras per hari, elektroniknya 50 unit per hari, sedangkan Jepang 20 kg per hari dari beras dan 80 unit per hari dari elektronik. Sudah terlihat kalau di Indonesia unggul dalam hal beras dan Jepang unggul dalam hal elektronik. Jadi tiap-tiap negara ini sudah mempunyai keunggulan sendiri. Indonesia unggul di beras, sedangkan Jepang unggul di elektronik. Nah, dasar tukarnya adalah 1 kg beras sama dengan 1 unit elektronik. 50 dibagi 50, kemudian 50 dibagi 50. Sedangkan ini 20 kg per hari, 80 unit per hari. Ini 20 dibagi 20, 80 dibagi 20. Itu mendapatkan 1 kg beras sama dengan 4 unit elektronik. Jadi cara membacanya itu adalah di Indonesia ketika memproduksi 1 kg beras mengorbankan 1 unit elektronik. Sedangkan di Jepang saat memproduksi 1 kg beras sama dengan mengorbankan 4 unit elektronik. Jadi pengorbanan Jepang untuk memproduksi beras itu lebih besar daripada Indonesia dalam memproduksi beras. Jadi Jepang lebih baik berfokus pada memproduksi elektronik dan Indonesia berfokus pada memproduksi beras. Kemudian di sini saya menjelaskan mengenai keunggulan kooperatif di Indonesia dan Laos, contoh negaranya. Indonesia unggul beras 80 kg, tekstil 120 meter, Laos 60 kg beras dan 30 meter tekstil. Nah, di sini terlihat bahwa Indonesia unggul di kedua barang, yaitu di beras dan juga di tekstil. Nah, tetapi hal ini masih dapat melakukan perdagangan internasional dengan cara melihat dasar tukar dalam negerinya. Yaitu kita menghitungnya sama seperti tadi, yaitu 80 dibagi 80, 120 dibagi 80, mendapatkan 1 kg sama dengan 1,5 meter tekstil. Sedangkan di Laos, 60 dibagi 60, 30 dibagi 60, sama dengan 1 kg sama dengan 0,5 meter tekstil. Nah, kita membacanya 1 kg beras mengorbankan 1,5 meter tekstil di Indonesia. Sedangkan di Laos saat memproduksi 1 kg beras itu mengorbankan 0,5 meter tekstil. Nah, hal ini dapat menjadikan Indonesia lebih berfokus kepada beras, sedangkan Laos berfokus kepada tekstil. Ya, begitu. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Piara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Adelia. Kepada Putri Adelia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Fania dan juga Piara atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Adelia dengan ujung NPM 050. Saya akan menjelaskan subbab tentang manajemen bisnis internasional. Slide selanjutnya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, manajemen bisnis adalah kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengevaluasi suatu bisnis atau usaha agar tujuan dari usaha tersebut bisa tercapai. Nah, kesuksesan perusahaan itu bergantung pada seberapa baik pengelolaannya. Bisnis internasional ini tentu saja sangat menantang
karena tugas-tugas manajemen mendasar seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian menjadi lebih sulit dilakukan. Mengelola berarti memutuskan. Dalam bagian ini, saya akan coba menjelaskan 3 keputusan paling mendasar yang harus dibuat oleh pihak manajemen ketika menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah apakah perusahaan akan go internasional atau tidak. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk go internasional. Yang pertama ada mengukur permintaan pasar. Dalam mempertimbangkan ekspansi, suatu perusahaan harus memperhitungkan apakah terdapat permintaan atas produknya di luar negeri. Kemudian ada beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. Jika sudah dilihat bahwa terdapat permintaan internasional atas produknya, perusahaan harus memutuskan bagaimana menyesuaikannya dengan permintaan khusus dari pelanggan luar negeri. Contohnya McDonald yang menyediakan varian roti isi vegetarian di India. Kemudian ada outsourcing dan offshoring. Outsourcing itu atau alih daya adalah praktik mempekerjakan pemasok dan distributor untuk melakukan beberapa proses bisnis tertentu atau menyediakan bahan baku dan jasa tertentu. Ini merupakan pilihan populer dalam membuat bisnis menjadi go internasional. Kemudian ada juga praktik mengalihdayakan pekerjaan ke luar negeri yang lebih khusus lagi, disebut dengan offshoring atau relokasi pekerjaan. Kemudian, slide selanjutnya. Kemudian, yang kedua adalah memutuskan keterlibatan internasionalnya. Jadi, perusahaan itu dapat bertindak sebagai eksportir atau importir, sebagai perusahaan internasional, atau beroperasi seperti perusahaan multinasional. Yang pertama ada eksportir dan importir. Ini keduanya menjalankan sebagian besar bisnisnya itu di negara asal. Eksportir dan importir ini merupakan tingkat keterlibatan terendah dalam operasi internasional dan merupakan metode yang paling sesuai untuk mempelajari pokok-pokok bisnis global yang penting. Kemudian ada perusahaan internasional. Perusahaan internasional itu menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara-negara asing dan juga menjalankan fasilitas produksinya di luar negeri. Namun, walaupun perusahaan internasional bisa saja berskala besar, tapi pada dasarnya perusahaan internasional merupakan perusahaan domestik yang beroperasi secara internasional. Jadi biasanya pendapatan terbesarnya masih berasal dari pasar domestik. Kemudian ada perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang merancang, memproduksi, dan memasarkan produknya di banyak negara. Kemudian, slide selanjutnya. Ada struktur, yang ketiga ada struktur organisasi internasional. Jadi tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dalam bisnis internasional itu membutuhkan jenis struktur organisasi yang berbeda juga. Struktur yang dapat membantu koordinasi kegiatan eksportir itu tentu saja tidak akan bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang dapat membantu yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dalam bagian ini, saya akan sedikit meninjau spektrum strategi organisasi. Antara lain ada agen independen. Agen independen adalah individu atau organisasi asing yang sepakat untuk mewakili kepentingan eksportir dalam berbagai pasar di luar negeri. Yang kedua, ada kesepakatan pemberian lisensi. Kesepakatan pemberian lisensi adalah suatu perjanjian di mana salah satu perusahaan itu mengizinkan perusahaan lain untuk mempergunakan nama mereknya, prosedur operasionalnya, atau teknologi terapannya. Atau ada waralaba yang merupakan bentuk khusus dari pemberian lisensi yang makin populer. Sebagai contoh itu ada McDonald dan Pizza Hut yang menjual waralaba mereka ke seluruh dunia. Kemudian ada kantor cabang. Kantor cabang merupakan kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. Ketika perusahaan mendirikan sebuah kantor cabang di luar negeri, maka perusahaan akan lebih memiliki kendali langsung ketimbang melalui agen atau pemegang lisensi. Contohnya adalah Halliburton, perusahaan pemasok dan layanan minyak bumi yang bermarkas di Houston, yang membuka cabang di Dubai agar bisa menjalin hubungan yang lebih efektif dengan pelanggan di Timur Tengah. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada aliansi strategis.
Aliansi strategis adalah perjanjian di mana perusahaan mencari mitra asing untuk menyumbangkan sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis baru di negara mitranya. Contohnya itu aliansi strategis antara Aqua Group dan Grup Danone di industri air minum dalam kemasan di Indonesia. Kemudian ada investasi asing langsung, yaitu perjanjian di mana suatu perusahaan membeli atau membangun aset berwujud di negara lain. Contohnya itu perusahaan asal Korea Selatan, yaitu Hyundai, yang membangun pabrik mobil di Cikarang dengan investasi senilai 1,55 miliar US dollar. Kemudian ada Pegatron Corporation, perusahaan asal Taiwan yang membuka pabrik pemasok komponen Apple senilai 1,5 miliar US dollar di Batam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Fania. Baik, pada subbab ini akan dijelaskan oleh Piara Tri Amanda. Kepada Piara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan perdagangan internasional. Nah, di sini ada beberapa hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Yang kedua, tarif adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor, seperti pajak terhadap barang mewah. Kemudian yang ketiga, embargo, yaitu instruksi pemerintah yang melarang ekspor dan atau impor produk tertentu atau seluruh produk dari suatu negara. Kemungkinan dari kebijakan politik yang menyebabkan terjadinya embargo ini. Kemudian yang keempat adalah subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Yang kelima adalah proteksionisme, yaitu praktik melindungi bisnis domestik dari pasar bebas. Yang perwujudannya itu adalah kuota, tarif, embargo, dan juga subsidi. Yang keenam adalah peraturan kandungan lokal atau local content laws, yaitu aturan yang mensyaratkan bahwa produk yang dijual negara tertentu setidaknya sebagian dibuat negara tersebut. Contohnya itu adalah barang-barang elektronik yang dipasarkan di suatu negara, itu sebagiannya itu harus diproduksi di negara yang tempat pemasarannya itu. Dikarenakan untuk membantu negara tempat pemasaran itu mendapatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya atau untuk rakyatnya. Yang ketujuh yaitu adalah peraturan praktik bisnis, undang-undang atau peraturan yang mengatur praktik bisnis di suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dua rekan saya, yaitu Piara Tri Amanda dan Putri Adelia. Baik, sekian teman-teman dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.